Oke, selamat siang abang-abang Anda semua. Ya, Muslim atau Kristen, Bang? Kristen. Ya, ya lanjut. pasti Anda juga mendengarkan kan saudara Anda tadi itu. Ya. Ya. Jadi begini saudara, sebelum kita mulai diskusi, kita itu tahu, bukan saudara saya yang tahu, saya itu Bang Nanda. Karena saya setiap malam itu buka komal. Saya tahu Kristen itu, mohon maaf, tidak ada adab sama sekali. Jadi saya harapkan semoga Anda beradab sedikit ya. Ayo silakan lanjut. Aku dengan syarat saya aku sebagai OSIS di sini, aku komal aku tinggal satu lagi. Udah, komal ini kalian hargai, jangan sekali menghujat kalian. Udah, kalau satu mau bicara kita orang Muslim, satu cuman kita mute semua. Ya, nggak apa-apa. nah, karena begini Bang, ini bagaimana lah. Tapi memang kita tangguh risikonya ini semacam orang kita Muslim sebetulnya kita udah ditombak-tombak aja terus. Tapi memang nggak mau lagi aku seperti begini sebetulnya. Tapi bagaimana lah, mau kasih pengelurusan sama orang kita Kristenin, tapi kayak gitu aja terus orang itu. Gini Bang, saya bertanya sama Bang, kalau nggak bisa oke, saya silakan nggak apa-apa. Tapi harus pakai dalil yang benar Bang, jangan modal muncung aja Bang ya. Oke Bang. Oke. Nah, silakan Bang. Silakan sama Abang Nanda ini, bagaimana? Ya, apa yang mau dipertanyakan Bang Nanda? Apakah betul Tuhannya Kristen itu manusia? Ya, anak manusia. Jadi udah selesai. Lewat dulu. Lewat. Bang Juma, naik Bang Juma. Naik Bang Juma. Iya. Bang Juma naik. Di dalam mana itu? Mana itu orang tadi? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Belum host. Ada Itu masih loading host, masih loading. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, dibesarkan dulu Bang Suma. Insyaallah. Amin ya Allah. Terima kasih Gurunda. Amin ya Allah. Iya. Ini Sampaikan dulu teman-teman. Ya, sampaikan dulu Bang Suma sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk oten-oten di bawah. Iya baik, makasih teman-teman. Salam kenal, saya sudah diterima di komal ini, masya Allah. Ya, terkait yang sempat Amin ya Allah, amin. saya dengar barusan dari saudara kita Kristen, Tuhan mereka manusia. Jadi Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyadu'una illa syaitanan marida. Jadi yang disembah oleh orang-orang kafir di luar daripada pencipta langit dan bumi yang dikenal dengan sebutan Allah Azza wa Jalla itu adalah iblis yang durhaka. Kewajiban kita sebagai seorang muslim membuktikan kebenaran Al-Quran ini. Apakah betul yang disembah selain Allah itu adalah iblis? Ini bahaya kalau ternyata Al-Quran tidak betul. Nah, contoh misalnya, ketika saudara-saudara kita ini mengatakan mereka menyembah manusia, benarkah yang mereka sembah itu manusia atau manusia yang di dalam dirinya terdapat iblis? Sehingga iblis yang durhaka. Nah, sebagai orang yang berkecimpung di dunia apologetika, kajian Islam Kristen, ternyata apa yang diterangkan Al-Quran sampai detik ini tidak pernah pudar, tidak pernah keliru, tidak pernah salah, dan tepat sasaran. Tepat sasarannya karena ternyata Yesus sendiri. Ini baca. Saya mengakui Tuhan saya Yesus sendiri yang mengatakan bahwa penyesat itu datang mengaku sebagai Yesus. Yesus manusia. Sayangnya Kristen ini terlanjur Kristen.
tidak belajar Bible. Di dalam pengakuan pendiri agama Kristen, yaitu Paulus. Sabar dulu Bang, sabar. Habis ini Anda boleh bernarasi 2 tahun lebih, silakan. Habis ini ya, dengarkan saya dulu supaya Anda tanggapi sebentar. Paulus sendiri mengatakan dia bertemu dengan sosok aku Yesus, di mana sosok ini bukan manusia. Saya kasih dalil Galatia 1 nomor 1. Galatia 1. Tetap layar di bawah ya. Galatia 1 nomor 11 nomor 12, Paulus berkata, aku menerima 13 buku yang disebut Injil, itu bukan dari manusia. Nah, itu dicatat itu. Jadi Paulus mengaku menerima ajarannya bukan dari manusia, tetapi dari sosok yang mengaku Yesus Kristus. Cuma data, jangan congor lah. Jadi sudah nyata bagi kita bahwa Kristen ini bukan menyembah manusia, tetapi menyembah makhluk yang keluar dari tanah, yang mereka menyebut dengan sebutan Yesus Kristus. Pesan Yesus kepada orang Yahudi, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi selepas Yesus terangkat ke langit, ada iblis datang keluar dari tanah memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Subhanallah. Hari ini kita lihat bagaimana Barat datang membawa ajaran atas nama Kristen, memakai nama Yesus Kristus dan pengikutnya banyak. Sayangnya mereka menjadi penganut agama tersebut tanpa melalui kerangka berpikir. Mereka hanya mengikuti doktrin dan dogma gereja. Demikian, silakan. Berarti peringatan Yesus itu terjadi Bang semua. Terjadi. Tapi nggak dipakai. Saya bagus-bagus naik, diturunkan. Mananya host nih? Katanya beradab. Kalian saja tidak beradab. Silakan. Yang saya sajikan silakan ditanggapi. Iya. Mana ayatnya? Ayat mana Bang? Ya ayat Tadi tadi yang saya kau bilang membacakan. itu. Ada iblis keluar dari bawah. Oke. Yesus Kristus. Mana dia? Baik, ambil pulpen, catat apa yang saya uraikan. Mohon izin host dan teman-teman yang lain. Pertama yang Anda harus pahami, iya, ambil pulpen. Pertama yang Anda harus pahami adalah Kejadian 3 nomor 15. Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan iblis. Itu satu. Yang kedua, Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Iblis ingin menyamai Tuhan, naik ke awan-awan, ingin menyetarakan dirinya setinggi dengan yang maha tinggi. Tetapi data 15 yang mengatakan sebaliknya, justru ke dalam kubur aku lemparkan engkau. Satu. Gini. Sabar dulu. Anda kan minta data. Anda minta data. Anda kan Muslim. Anda minta pakai data. Al-Quran Anda gitu loh. Anda pakai Al-Quran Anda. Al-Quran saya sudah Sabar dulu mengatakan saudara. tadi. Dengar dulu penjelasan Bang Suma. Sabar. Al-Quran saya sudah mengatakan tadi, wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang Kristen sembah tak lain dan tak bukan adalah iblis yang durhaka. Itu dalil. Sekarang saya ingin membuktikan kebenaran Al-Quran saya. Bantu saya untuk membuktikan itu. Sekaligus Anda juga belajar. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga. Kata Yesus, ini Yesus nih yang berkata. Di dalam kitab saudara sendiri, kitab Yohanes Anda itu, Yesusnya yang mengatakan bahwasanya iblis itu dilemparkan keluar. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang keluar mana? Ke gua. Bukan. Tadi dalilnya Yesaya 14:15 iblis dilemparkan ke dalam kubur. Satu. Dalam mana? Dalam gua. Dalam kubur. Dalam kubur. Baca dalilnya, dalam kubur. Wahyu 12 nomor 9. Yesaya berapa? Yesaya 14 nomor 15. Yesaya 14 nomor 15.
Wahyu 12 nomor 9, iblis tua dilemparkan ke dalam tanah. Yang keluar dari tanah hari ketiga itu siapa? Yesaya 14 Yesaya 14:15 sebaliknya ke dalam dunia orang mati. Tunggu sebentar, di mana di sini iblis dilempar ke liang kubur? Baca nomor 12, 13, 14, 15-nya. Saya langsung poinnya aja nomor 15-nya. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Iblis dimasukkan ke dalam liang kubur. Di mana? Catat. Di mana di sini liang kubur? Yesaya Di 15. mana di sini ada iblis di liang kubur? Baca nomor 12-nya ku bilang kan ku bilang samamu. Baca nomor 12, 13, 14, 15-nya supaya kamu tahu bahwa itu adalah iblis. Kalau Anda nggak sanggup baca biar saya bacakan ya. Saya baca ya. Ya, baca. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Bintang timur itu apa? Halal bin Zakar. Halal bin Zakar itu dalam konsep tradisi Yudaism itulah yang disebut Lucifer. Lucifer itu apa? Iblis. Ingat di dalam Wahyu 22 nomor 16, aku ini adalah Yesus tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Ingat, iblis itu adalah yang mengaku bintang timur gilang gemilang, dan Yesus berpesan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Ingat itu. Saya teruskan tadi. Wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Wahai Lucifer, putra fajar, putra matahari, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Tuhan, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah timur, jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai Tuhan yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Kabur dia Gurunda. Udah kabur, pasti kabur. Kalau tidak kabur nanti gila permanen di sini. Siapa yang mau tanggung jawab? Saya juga nggak mau. Aku datang besok. masih mau aku datang besok. Jadi jelas saudara-saudara, Al-Quran ini tidak pernah keliru. Al-Quran tidak pernah salah. Ketika Al-Quran menarasikan kepada kita umat Islam, mereka kemudian tidak mau taat kepadaku, mereka tidak mau beriman kepada nabiku Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Sebagian dari manusia aku beri petunjuk karena mereka menggunakan akal, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat karena mereka tidak menggunakan akal. Innahumut tahasus sayatin awliya. Mereka menjadikan iblis sebagai Tuhan selain daripada Allah, min dunillah, wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira mereka mendapatkan petunjuk, padahal kata mereka menjadikan iblis sebagai sembahan mereka. Kelirukah Al-Quran? Ternyata tidak. Dulu Tidak sama sekali. apologet Islam Indonesia itu berdiri, mereka dengan bangganya mengajarkan ayo menjadi Kristen, ayo murtad, bla 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 bla, segala macam tipu daya mereka lakukan. Begitu apologet Islam sudah pada hadir, bertumbuh di seluruh pelosok Indonesia, apologet cerdas, mereka tak bisa bergerak. Ternyata betul yang diterangkan Al-Quran, mereka hanya menyembah titik-titik yang durhaka. Hari ini kita melihat bagaimana Edis, bagaimana Bonbon, bagaimana RK, bagaimana Ki Ahmad, semuanya para apologikus Kristen sekarang cakar-cakaran membahas tentang salib karya iblis atau karya Tuhan. Iya. Halilintar. Silakan. Iya. Naikkan saudara kita Kristen penyembah makhluk yang keluar dari tanah, biar kita terapi lagi. Iya. Iya bang, ini Silakan saudara-saudara Kristen, kalau ada yang di bawah silakan untuk bergabung. ada di bawah STV, kuangkat dia nggak mau dia.
Suruh naik. Takut ya. Tapi jangan lupa. Edis TV, Jangan lupa naik bawa kau. ambulan. Edis TV, naik. Ayo, silakan Edis TV. Dari tadi ada yang otennya naik, itu keserupan semuanya. Apalagi kalau ada Bang Suma. Alhamdulillah, Mas. Izin Gurunda ya. Ya, silakan. Izin Gurunda. Jadi narasi atau persepsi Edis tentang yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah hasil karya daripada iblis, ternyata lebih banyak oten yang mendukung loh. Daripada yang mengatakan itu rencana Tuhan. Nah, timnya. Ya saya juga heran Bang Suma sekarang. Kalau saya scroll ke bawah itu, jumpa komal-komalnya oten itu, ternyata mereka itu sesama oten diskusi loh tentang itu. Iya. Tidak bisa mereka bergerak, abangku. 1 Yohanes 3 nomor 8 jelas itu, nggak bisa mereka rubah. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Apakah menyalib Yesus itu berbuat dosa atau berbuat pahala? Berdosa lah. Nah, berbuat dosa berarti berasal dari mana menurut 1 Yohanes 3:8? Iblis. Dari iblis. Tidak bisa goyah. Mereka tidak bisa goyah. Itu namanya senjata makan Tuhan itu. Itulah yang Al-Quran katakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam, tapi faktanya Allah membalas makar mereka. Sesungguhnya Allah maha segala-galanya, maha sempurna di dalam membalas sebuah kejahatan. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Semalam Bang Cuma, saya naik di komal Bang Cuma. Semalam. Oh ya? Aku pasti disemes sama moderator. Iya, ingin aku naik di komal saya karena kita mantan Kristen Kristen. Ya, ini mantan Kristen. Oh, Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Istiqomah, Bang. Iya, Moderator di komal saya itu, Bang, itu sudah dan 6 semua. Oh. Tinggi tendangannya, Bang. Jadi kalau ada orang naik disebut Assalamualaikum Isam, langsung tendangan putar tanpa balasan kalau mereka itu. langsung tendangan kudus Gurunda ya. Iya, tendangan kudus. Saya nyambar ke sini tadi. Kalau Bang Tiger pula, ludah kudus katanya. Wah, kalau saya ludah rohani, kalau ada yang rohani. begitu. Oh, ludah rohani. Aku pikir berfirman dalam hati. Allah. Itu pernah memang kita kalau- bahas sama Oten itu, berfirman dalam hati itu. Iya. Karena Waalaikumsalam. saya mengetahui kalau Tuhan berfirman dalam hati. Ya, tadi saya scroll, saya pantau komal, saya mau naik di komalnya Kristen, tapi tidak ada yang menarik bahasannya. Begitu saya lihat di sini loh, kok ini dialeknya kayak orang Sulawesi semua ini. Saya dengar, wah sahabat kayaknya ini. Saya naik, saya lihat Bang Selebes ada di atas, naik laku. Iya. Siap Gurunda. Itu ada tamu baru naik itu. Ya, selamat siang Bang Putra. Selamat siang Bang Putra. Jaringannya masih apa? Jaringannya itu masih hitam itu. Oh, masih mutar dia. Masih mutar. Iya. Jaringannya nggak bagus. Itu ada teman kita di bawah, panjang kali titelnya, Bah. Yang mana itu? Itu di bawah tuh pendeta siapa namanya itu? Panjang kali. Iya. Oh. Yo, silakan. Bang Putra. Nah, tuh dia tuh. Udah kabur dia, Bang. Pendeta perpuluhan siapa ini? Pendeta perpuluhan STT SH MH MH. Kenapa nggak lanjut aja? BPKB sertifikat. Sertifikat. TTB. Semua dirangkum semua. SHM, ambillah SHG, SHE, ambil semuanya.
Baru izin terakhirnya Gurunda, tulis ini itu. saya mau nanya menurut pandangannya Gurunda ini terhadap Edis, terhadap pandangan apa narasinya Edis bahwa penyaliban itu adalah hasil karya dari iblis. Berarti boleh dikatakan ini Edis ini salah satu juru selamat bagi domba-domba yang tersesat yang bukan dari Bani Israel ya, dengan narasinya itu Gurunda ya. Sebenarnya dia bukan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bukan ini, bukan juru selamat. Dia itu sudah jadi muridku. Jadi sudah di Indonesia sudah banyak murid Bang Suma, Edis, Kiamat. Ya, apalagi mereka sudah daftar secara tidak langsung, mereka curi ilmu. Kan yang bongkar habis isi mimbar gereja tentang penyaliban kan kita. Iya betul. Kita yang pertama membuka tabir tersebut. Mereka sembunyikan dari dulu, mereka sembunyikan. Akhirnya begitu kita angkat kan banyak yang ngamuk tuh. Banyak yang berikan ancaman kepada Bang Suma secara fisik dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya orang yang mereka banggakan ternyata mempelajari apa yang saya sajikan, apa yang kita sajikan, dan sekarang dia berdiri di kubu kita gitu loh. Nah betul. Betul. Sekali. Kemenangan jadi selama ini perjuangannya Gurunda dengan apologet Islam Indonesia ya untuk meluruskan walaupun sedikit aja tentang Edis ya, otaknya Edis ya. Sebenarnya Tidak gini, sia-sia. sebenarnya begini abangku. Edis itu seperti ular tua. Ketika kemudian dia buntu dalam satu sisi, dia mencoba sisi kebuntuannya itu menjadi seperti iblis. Coba iblis itu ya. Ketika dia menarasikan iblis itu berencana menyalib. Apa yang diinginkan oleh Edis di situ? Dia seperti iblis. Iblis berencana membunuh Yesus. Kan ceritanya gitu. Iblis berencana membunuh Yesus. Ketika kemudian iblis gagal membunuh Yesus, maka yang dibunuh ini dirubahnya menjadi Yesus. Paham kita sampai sini kan? Nah, sekarang pola Edis apa? Dia tidak bisa membuktikan kalau penyaliban itu bukan rencana iblis. Dia nggak bisa. Mau lari kemanapun tetap aja terkungkung oleh Bible, di mana Bible menyuarakan dengan lantang bahwa iblislah yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Apakah Edis sang iblis ini mati akal? Tidak. Apa yang ditorehkan Edis setelah dia mengakui bahwa salib itu adalah rencana iblis? Dia putar. Meskipun iblis berencana membunuh Yesus, tetapi Tuhan kemudian merubah rencana iblis itu menjadi sebuah keselamatan. Nah, itulah Edis. Itulah Edis. Sehingga apa yang mereka jual? Apa yang mereka jual hari ini, teman-teman sekalian? Setelah mereka tahu bahwa ternyata penyaliban itu adalah rencana iblis, mereka memutar keadaan bahwa memang iblis yang berencana membunuh Yesus, tetapi justru karena itulah Tuhan membangkitkan Yesus yang korban iblis ini menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Alamak. Maka kita hadir menguatkan untuk membantah itu. Apa data yang kita pakai untuk membantah bahwa ternyata setelah iblis berhasil menyalib Yesus, Yesus kemudian menjadi Tuhan. Di mana dia menjadi Tuhan? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Coba. Nah, sekarang apakah betul? Apakah benar? Apakah betul yang bangkit keluar dari tanah itu adalah Yesus? Nah, ini di sini kuburannya. Kita kubur, kita kumpulkan mereka rame-rame, habis itu kita masukkan dalam karung goni, kita ikat, baru kita buang di tengah laut. Maksudnya apa? Coba kita lihat, sahabat-sahabat. Di dalam 1 Yohanes 5 nomor 19, iblis adalah penguasa dunia. Betul. Betul. Efesus 2 nomor 2. Iblis adalah penguasa langit. Di situ kata air. Air itu artinya awan-awan atau cakrawala atau langit. Berarti iblisnya adalah penguasa langit dan bumi berdasarkan dalil itu. Oke, kita kunci jawaban itu. Kita kunci materi itu. Lalu lihat di Matius 28 nomor 18.
Lalu kemudian makhluk itu keluar dari tanah, lalu mendekati murid Yesus dan berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi." Nah, ketahuan. Oh iya. Ketahuan. Itu jelas itu. Siapa ini? Siapa ini yang mengaku kemudian penguasa langit dan bumi? Ayo. Siapa ini? Berarti yang datang kepada murid-muridnya itu Bang Zuma. Dan Yesus yang muncul itu. memberikan. Betul. Nah, Yesus memberikan kemudian bocoran. Di mana Yesus memberikan bocoran? Yesus mengatakan sekarang dunia sudah dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Nah, keluar dari mana? Penguasa dunia. Tadi penguasa dunia kan sudah jelas, iblis. Nah, penguasa dunia ini iblis dilemparkan ke tanah. Ketika dia dilemparkan keluar, maka dia dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Tanah. dari Dari kubur, dari tanah. merinding saya, Mas. Gak usah lanjut lah. Allahu Akbar. Al-Quran tidak salah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama Bang Zuma. Semalam Oten sudah main thread sama kami di sini Bang Zuma sampai jam 3 Bang Zuma. Ya. Allahu Akbar. Iya, karena Masya begini Allah. Bang Zuma. Ya, saya estetika nih Bang Zuma. Paduka Tuan Simon, bukan pendeta ya. Paduka Tuan Simon. Iya. Alhamdulillah Gurunda. Paduka Tuan Simon. Ketemu lagi di sini ya. Jadi oten-oten ini memang begitu Masya Bang Allah. Zuma. Mereka ini dari dulu Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 terus lompat ke lantai 14, Yohanes 1:14. Mereka nggak baca 12 13-nya Bang Zuma. Sampai nungging-nungging semalam oten di sini Bang Zuma. Cuman satu Gurunda yang saya agak ini belum kesampaian ini niat saya. Saya selaku ketua APPI pengen sekali Bang Zuma naik di Komal Estetika atau di Komal APPI tapi belum kesampaian sampai sekarang ya. Itu Bang Zuma, itu harapan saya Bang Zuma. Baik. Nah, itu yang belum kecapaian Siap. satu aja. Karena kalau Bang Zuma kan edukasi dengan oten-oten yang santun kan. Kalau kami APP ini memang garda terdepan untuk memberantas Kalau mau abang saya APPI Bang, estetika saya Bang. Bang Selebes itu salah satu Bukan. anggota juga. Oh, beda ya. Beda. Saya estetika Bang. Bang, Oh, siap. kalau mau di Bang Siap, Zuma ini, siap. kalau mau di Komalmo Bang, apa zikir dulu 1000 kali zikir. Aku kan Oh, zikir gitu, aku iya, semalam iya. ini. Iya. Mati ini. Kok malah udah 2500 kali ini. Malah lewat. Aku zikir terus, zikir Iya. baru naik. Alhamdulillah Masya naiknya Allah. dia di Komalku kan itu. Alhamdulillah. Lanjut Gurunda. Ini ada tamu, siapa dulu tamu ini? Satu lagi. Makasih. Ya, Nurdin, kebetulan aku juga moderator di sini. Nurdiansah, Islam Kristen. Bang Nurdin, selamat siang. Bang Nurdin. Udah turun dia. Iya. Lanjut. Standby Gurunda. Turun dia. Ya, Bang Estetika, apa kabar Bang Estetika? Assalamualaikum. Bang. Alhamdulillah kabar baik. Sehat walafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan semuanya juga baik. Ya, Bang Selebes juga begitu ya. Semua teman-teman yang di sini termasuk Gurunda kita. Alhamdulillah. Amin. Lanjut. Jadi kesimpulannya Nah, izin Gurunda. mega generasi ya. Menambahkan tadi dari Bang Estetika sedikit. Iya. Itu barisan APPI yang pernah saya sampaikan ke Gurunda di Komalnya siapa waktu itu ya? Ada Gurunda di situ dan Gurunda sendiri juga sempat mengatakan ya akan nanti soam lah main lah ke Komalnya APPI begitu. Oh, iya, ingat, sempat di Komalnya Blender ingat. juga waktu itu baru terbentuk ya Bang Estetika ya. Ingat.
Siap. Assalamualaikum, aku muslim Iya, yang kok di jambak naik. Ya mohonlah kesediaannya. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Ya, aku Sampaikan silakan. Iya, mungkin sama Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Sehat selalu Bang Zuma ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Amin, amin. wabarakatuh. Amin. Sahabat Bang Syah, Bang Saiful atau Bang Syahrul. Ya. Mudah-mudahan di Komal ini bisa tersampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Estetika dan Gurunda sudi kiranya Iya. masuk ke Komal Sedikit. PPI. Iya, Insyaallah. saya juga pernah soam kok waktu pembentukan PPI, saya selaku ketua Siap. pernah soam kok sama Bang Zuma waktu itu di Komal Bang Zuma, dan Bang Zuma mendukung waktu itu kan. Cuman karena Bang Zuma ini kan Iya, mohon sama-sama maaf kita Bang waktu itu. Iya, Bang Zuma ini kan tokoh, ya boleh dikatakan udah pemain film juga, jadi banyak fansnya lupa sama kita kan, itu aja. Toko Padahal- gereja Bang, toko gereja. Tokoh gereja. Kemudian Bang Zuma, saya juga Bang Zuma sedikit saya kasih tahu ya. Maaf ya, saya juga pembela Siap. Bang Zuma tentang penghujat Bang Zuma seperti Tristan Munte. Itu saya garda terdepan kami untuk membantai mereka karena mereka tidak Allahu bisa, Akbar. ya Masya Allah. mereka tidak bisa ingin menyamakan, ingin besar seperti Bang Zuma, tapi mereka tidak punya brand, tidak punya kemampuan. Ya, jadi dari situlah ini memang satu kesirikan sebenarnya Bang Zuma. Ya, mereka itu tidak mampu, ya, Allahu ingin Akbar. besar, Masya Allah. tapi menjelek-jelekan sesama Muslim. Saya sering sama Ustadz Pelik juga berantem sama si Tristan, ya, menjelek-jelekan Bang Zuma di situ. Saya bantai habis. Saya minta dia ketemu sama saya, dia katakan di Jambu 2. Allahu Akbar. Ayo kita ketemu Tristan, Cina Batam, saya bilang kan. Gak berani dia. Itu hanya bentuk kejelesan, jealous, kecemburuan sosial mereka aja, karena mereka pingin seperti Gurunda, tapi nggak mampu. Mereka ini nggak punya brand. Lalu menjelek-jelekan. Kristen juga Bang Estetika. Gitu. Mereka ada grup media itu gabungan dengan Kristen. Saya sudah cek semua itu. Betul. Adapun mengenai masalah Munte yang pernah naik sama Bang Zuma di sini, dulu teman kita dia Muslim tapi terpengaruh, dicuci otaknya sama Tristan. Saya lihat langsung dia di Komal di Nina Wijaya, dia pesanan Nina Wijaya itu diberi gift langsung 2000 waktu itu, Bang Zuma ya. Jadi ini dia tugas yang diberikan di Nina Wijaya begitu. Ini bocoran sedikit dari saya. Iya, selamat siang Bang Iman. Lanjut. Kau belum mandi ini, Jess. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Zuma, my big brother. Waalaikumsalam. Semuanya, beri saya waktu hanya paling cukup hanya untuk 2 menit 3 menit ya. Saya sudah beberapa minggu ini mengikuti beberapa perdebatan menarik saya. Saya tertarik karena semuanya ini kayaknya tepatnya kayak semacam simulasi persidangan. Ketika teman-teman yang pernah kuliah di Fakultas Hukum, tentunya kalau mengambil program kekhususan terutama untuk hukum pidana, di sana pasti akan ada namanya peradilan semu. Dan di sini menariknya topik-topik yang dibawakan ini menjurus saya semakin akan menukik pada permasalahan pokok terdakwa, terlepas dari etis dan tidak etis ini ya. Penyalipan Yesus ini sebagai korban, lebih tepatnya mungkin sebagai korban. Lalu kita menukik siapa otak pelaku utama, iblis atau Bapa. Menarik di sini nanti tentunya akan bertemu seharusnya 3 debater, Kristen, Muslim, dan Yahudi, tentang sosok otak pelaku kejahatan ini. Tanda kutip kita menukil langsung saja bahwa pembunuhan Yesus ini sebagai perbuatan kejahatan berencana. Kejahatan berencana ini otak pelakunya siapa? Ayo kita mulai, nanti saya sedang mencatat untuk mencari ilmu semuanya. Siapa otak pelaku di balik pembunuhan berencana kepada Yesus sebagai korban? Debater Kristen sudah pecah, mendakwa, ini yang saya kadang-kadang takut, mendakwa Bapak dan Iblis, pecah kongsi. Izin Bang, Yap. jadi monolog kita ini Bang, kita naikkan noten aja.
jadi monolog kita ini. Oke, saya langsung izin turun, mohon langsung saya. Ya, siap. Saya bingung sebenarnya apa yang disampaikan saudara kita itu tadi. Dia mau cari kamera. Siapa yang Beliau ini Ya itu mau mencari jawaban Bang Suma atau gimana itu? Iya. Ya. Iya, beliau itu juga pemerhati memang, pemerhati dunia amplop. Ya. Beliau bule. Muslim. Yang senantiasa menilai setiap dialog atau debat kita, dan alhamdulillah sepanjang kita berdialog kita mampu menyajikan data akurat betul yang dia sampaikan barusan, bahwasanya orang-orang Kristen itu harus kemudian menyadari siapa otak yang merencanakan di balik penyaliban tersebut. Sebenarnya kita sudah menguraikan itu. Tadi langsung dijelaskan oleh 1 Yohanes 3:8, siapapun yang melakukan dosa dia berasal dari iblis. Nah, Yesus pun mengatakan itu di Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Bahkan lebih tegas lagi, Yesus mengatakan sekedar berpikir bahwa Yesus akan disalib saja itu disebut iblis oleh Yesus. Itu tertulis di Matius 16 nomor 23. Tapi hal ini bisa dikaji kalau lawan diskusi kita itu berakal, lawan diskusi kita itu paham Bible, lawan diskusi kita itu cukup mumpuni di dalam penguasaannya terhadap kristologi. Kalau jemaat biasa kucar-kacir debatnya dibuat. Kita jadi kucar-kacir diskusinya karena mereka nggak paham isi Bible terkait dengan pernyataan Yesus, tudingan Yesus kepada orang yang berpikir bahwa dia akan disalib itu adalah iblis. Seperti itu sahabat-sahabat yang lain. Silakan. Di sini Ya, oke. ya, saya mute sebentar. Silakan. Baik. Aduh, udah turun ya. Oke, baik. Makasih Gurunda ya. Baik teman-teman Kristen ya, yang Islam tolong apa dulu ya. Ya. Tahan dulu. Silakan ya. Bang, silakan kita sapa dulu Bang Ami. Mbak Ami. Silakan Bang. Oh, siapa ini? Kalau bisa. Bang Rap ini. Ya, Bang Rat. Turun dia. Masih ada. Ya Bang, selamat siang Bang. Oke, selamat siang. Abangku semuanya. Ya, Kristen Islam Bang. Aduh, salib di depan Bang, baru Salib itu Kristen lanjut. Silakan ditanggapi tema aja. Tuhan oten manusia. Terus bagaimana Bang? Bang iya. Oh iya. Terus? Bagaimana Bang? Ya berarti Tuhan abang manusia ya. Jelas ya? Abang aku ya? Ya memang manusia Bang, kita mengakui. Ya berarti Yesus Tuhan itu abang manusia Bang. Oh, udah diakui, mau diapain lagi nih Gurunda? Udah diakui berarti. Tuhan kami inkarnasi menjadi manusia Bang. Itu dia nuzul mengambil kodrat manusia, menampakkan kodrat manusia Bang. Ini pertanyaannya itu terus Gimana abang itu? Abang coba berusaha belajar. Abang itu narasi bebas. Di mana datanya? Narasi bebas. Di mana Coba, Yesus itu nuzul? Nuzul itu bahasa apa, Bang? Kau suka nyuri-nyuri Ya, istilah Al-Quran, Bang. Abang bilang nuzul tadi, Bang. Apa itu nuzul, Bang? Inkarnasi menjadi daging dalam rupa manusia, Bang. Di mana ayatnya, Bang? Di Bible Di mengatakan mana begitu. bertanya lagi. Makanya Bang, Di abang mana? belajar. Iya di mana? Abang kan bernarasi Tanya nih. Ini mau diskusi nggak ini, Ini Bang? aja Bang. Abang pakai data, Bang. Pakai data, Bang. Abang Saya mengatakan bertanya, Bang. tadi Boleh saya reinkarnasi. Iya, selesaikan dulu satu-satu, Bang. Pakai data, Bang. Sudah Bang, abang ini sudah. Di mana datanya, Bang? Abang jangan dongeng, ini bukan gereja. Jangan tipu-tipu di sini, Bang. Sudah. Begini Bang, biar saya yang bertanya boleh Bang? Jangan Boleh. tipu-tipu, Gantian lagi. selesaikan Pertanyaan kan dulu. sudah Kau ini Nggak ada, kau nggak pakai data. Tadi Kalau sudah modal jawab congor, pertanyaannya. kalau Giliran kayak saya modal yang congor bertanya. kayak di gereja, jangan di sini, Bang. Ini bukan gereja. Saya bertanya.
Kan sudah dijawab tadi. Iya, mana datanya, Bang? Pakai data dong. Sudah, Pak. Mana Banyak datanya? kok itu di. Iya, silakan paparkan datanya. Sudah, Bang. Banyak datanya. Mana, Bang? Boleh saya bertanya ya, Bang ya? Bang, Kalau ada datanya dibacakan bang. bacakan dulu, Bang, baru Abang bertanya. Bertanya mau. Iya, tapi Abang nggak menjawab. Abang nggak menjawab. Mana data Abang? Bisa. Jangan tipu-tipu Abang di bisa sini, buka Bang. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Banyak kok itu. Yohanes 1 itu nggak ada Yesus di situ, Bang. Itu perkataan Yohanes, Bang. Sudah. Mana sih Abang ini? Abang Jadi mau begini, lompat ke Bang. lantai 14 Yohanes 1 Giliran- 14. Ya. Giliran saya Baca yang dari 12, bertanya. Bang. Baca dari 12, Bang. Ayo. Coba, Bang. Ayo. Mana datanya, Boleh, Bang, saya Mana bertanya. datanya? Datanya mana, Bang? Boleh saya bertanya. Aduh, gimana Sudah nih saya Kristen? perlihatkan. Inilah kualitas Kristen. Coba nganga dulu, Bang. Nganga mulutnya, Bang. Dah, Bang ya. Terasa, Bang ya, ludah rohani, Bang ya. Kayak gitu sama orang ngeyel. Gak punya data naik-naik ke sini. Ada gurunda loh di sini. Orang punya ilmu di sini semua. Diskusi yang baik itu memaparkan data ketika kita bernarasi. Ya. Ada itu, ada tamu bang, tamu bang, tamu. Iya, ya saudara Suherman. Selamat siang Suherman. Mau berdiskusi Suherman? Islam Kristen. Nah ini nih. Waduh. Naik di Komal enggak diucapkan salam, jawab. Inilah kualitas Kristen Bang Tiger ya. Mereka ini diajak berdiskusi secara baik-baik tapi tidak mau ya. Mereka hanya modal asumsi naik ke Komal-Komal. Beda dengan kita Muslim. Kita ketika saya pribadi naik ke Komal Kristen, saya membawakan data. Malah saya yang di-kick. Iya. Ayo, coba bicara, coba ini. Coba giliran saya yang bertanya. Bang Rapel, Enak, giliran bertanya, giliran dijawab. Tidak terima loh. Jangan kejang-kejang. Gimana Bapak. kalian ini? Silakan Bang Nanda. Rapel, kalau naik mau Tidak terima diskusi loh, Bang ini Rapel, jawaban itu kami saling sebagai- menanggapi, sebagai jangan protes hotel. terus. Jadi giliran Bisa kami yang nggak? bertanya, ada apa? Kasih kami pemahaman. Boleh bertanya? Boleh? Dengarkan dulu Bang Rapel. Tadi kan sudah kubilang. Kalau naik Ada Komal kok itu, datanya utamakan Kok tapi adab sekali dulu, ditanya? saudara. Utamakan Ah. adab dulu. Bagaimana? Kalau mau diskusi, Tadi kan sudah diskusi yang bertanya. enak gitu. Dan saya sudah menjawab. Mana jawabanmu? Yang sekarang. Mana datanya? Kamu tidak pakai Coba- data. Coba Kalau buka cuma itu, modal comor, Yohanes anak 1 saya ayat juga 14. bisa. Ini jawaban saya ya. Jangan intervensi lagi ya. Ini jawaban Coba saya. kau Yohanes baca 1 dari ayat nomor 14. 12, kok lompat lantai 14. Dari 12 kau baca dulu. Tuh kan? Tuh kan? Kau baca dari 12, jangan Coba comot-comot firman ayat. itu telah menjadi Jangan manusia dan comot-comot diam di ayat. antara kita. Enggak ada Sudah. Yesus di situ. Sudah. Mana Sudah. Yesus? Tunjukkan mana Sudah. Yesus di Yohanes 14. Coba kau baca dari 12 biar nungging kau dikit. 12 kau baca sampai 14. Nah, ternyata yang jadi manusia itu bukan Yesus aja. Sofi bilang. Mana datanya? Baca 12 dulu. Yuk. Cup. Dari 12 yuk. Apakah yang menjadi firman itu cuman Yesus? Coba baca dari 12-nya. Yuk. Sudah kan saya sudah kasih Yuk. data. Bacakan Jadi sekarang 12-nya, yuk, giliran yuk. saya yang bertanya. Oke. Aduh, biar kita diskusikan dulu. Pertanyaannya begini, Bang. Aduh. Sekarang kan Modal congor kayak gini. dengar dulu Wah, Kenapa takut kasih ditanya? rohani aja. Udah berkualitas Takut ya. Nggak berkualitas, buang aja. Dia mau memaksa, mau bertanya, tapi dia yang tidak bisa berusaha. Ayo oten di bawah, naik dulu, naik. Oten. Nah, otennya naik multi oten mana naik multi. Yang punya ilmu lah, yang pakai data lah. Kayak tadi apa itu? Data ini ada di sini di room ini yang terhormat. Walaupun terhormat juga kami, tapi masih di bawah dia lagi ilmu kami lah ya. Kalian pakai data lah yang dari bawah oten itu ya. Jangan modal-modal muncung aja kalian. Iya. Jangan malu-maluin orang Kristen lah kalian di bawah itu. Iya. Kalian ngakui Kristen sejati.
Tapi ketika ditanya, kalian modal congor, nipu-nipu kayak pendeta. Jangan. Ya, jangan, Dek. Jangan ya, Dek ya. Ya, naik. Ayo silakan naik. Oten naik multi, naik oten multi ya. Ya. Oke teman-teman yang di bawah ya, tolong yang muslim ya, tap layar dulu supaya ini tap layar Anda ini menjadi suatu amal jariah ya buat Anda ya, karena Anda juga ikut mendukung dakwah kita di sini ya. Sekalian juga promosi nih Pendeta Simon nih, akunnya baru 10 orang belum bisa open cam ini, di follow Pendeta Simon ya teman-teman muslim yang di bawah ya. Minta tolong di follow biar saya bisa open cam untuk menyampaikan kebenaran bersama guru-guru Anda yang lain begitu loh. Lanjut, host. Di follow akun saya teman-teman ya, bukan gift tapi di follow, tapi mau ngasih gift juga nggak apa-apa, tapi di follow akun saya biar sampai 1000 bisa open cam, bisa menyampaikan kebenaran bahwa itu adalah utusan bukan Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan ya teman-teman ya, tidak ada datanya ya. Mereka membawakan Yohanes 1 ayat 1 14, lompat langsung ke lantai 14, nyungsep ya. Lantai 12 13 mereka hadirinya Tuhan tidak ada, no. Ya teman-teman ya. Kita kasihan. Bisa open cam, tunjukkan data. Walaupun contohnya tidak bisa open cam, yang penting dibacakan data yang dipertanyakan. Ya buat teman-teman kita muslim tahan dulu ya. Kita sisakan buat konten ya. 2 kursi atau 3 kursi, siapa tahu mereka nggak berani naik ketika cuma 1 kursi aja disediakan. Betul, kita sini bukan berdebat kok, tapi kita berdiskusi ya. Apakah Tuhan kalian itu memang benar ya? Kalian kan menuhankan manusia. Dari mana dasarnya kan itu? Perkara kalian menuhankan kursi, meja, teko itu urusan Anda. Kita di sini berdiskusi menggunakan akal ya. Menggunakan akal. Bukan akal-akalan ya. Kristen ini kan akal-akalan. Dipaksa anak manusia jadi Tuhan. Lanjut teman-teman yang lain. Silakan ya oten-oten yang naik di atas ya, sahabat-sahabat Kristen, sahabat-sahabat Kristus, biar agak elegan. Sahabat Kristus naik. Adinda-adindaku, kita diskusikan di sini. Silakan. Saya narasikan sedikit ya. Jadi si Kristen ini mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, itu Yesus. Sedangkan kita tahu di nomor 13 tadi, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani, melainkan keinginan dari Tuhan itu sendiri. Sedangkan kalau kita baca di 1 Yohanes 5 nomor 6, inilah dia yang telah datang dengar air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Berarti kalau kita cocokkan sama Yesus, yang firman itu telah menjadi manusia, itu nggak nyambung, udah tidak nyambung, karena di situ Yesus datang dengan darah, dengan air dan darah. Di Lukas 2 nomor 7, dan ia Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Berarti kalau Yohanes 1 nomor 14, firman yang telah menjadi manusia ini nggak cocok lagi, karena di sini Yesusnya lahir dan ia Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan kain kapan? Kain lampin. Ada tamu Nanda, tamu. Ya, silakan. Bang Abu Hudaidah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, lanjut. Tidak ada oten. Iya, tidak ada oten. Iya, izin Bang Nanda, saya tambahkan satu data ya. Jadi Iya, silakan.
narasi di Yohanes 1 dengan nomor 1 itu mati dengan Matius 4 nomor 4 ya. Jadi semua makhluk itu, semua manusia itu ya, jadi semua manusia itu berasal dari firman ya di Matius 4 nomor 4, bukan cuma Yesus ya, bukan cuma Yesus. Lanjut Bang. Iya. Ya, silakan Oten naik multi. Kalau Islam tak anda dulu di bawah ya, kalau Islam. Jangan lagi naik multi atau apa meminta ke apa? Karena tempat kita satu lagi cuman. Ya. Jangan lagi yang punya Oten lah ya, kita kasih satu bangku atau dua bangku. Ya. Ayo, silakan Oten naik. Ya, saya mau bernarasi sedikit nih Bang. Iya, silakan. Ada subhat-subhat yang selama ini kita dengar hanya untuk mencari remis dengan mereka. Apa subhatnya? Bahwa kita menyembah Nabi Muhammad. Iya. Gitu. Betul. Kenapa? Karena mereka sadar yang mereka pertuhankan itu manusia. Pada akhirnya mereka pada kesimpulan bahwa Islam juga demikian. Muhammad manusia tapi dituhankan, dijadikan Tuhan. Padahal dalam Al-Quran Allah katakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dalam akidah Islam, yang namanya makhluk selamanya tidak pernah menjadi Tuhan. Tetapi karena Kristen sadar sesadar-sadarnya, ada sebelumnya ya kan, pagan Yunani. Terbukti ajaran mereka tumbuh subur di sana. Lalu ada lagi yang menuhankan manusia selain para paganisme itu. Jadi mereka mau mencari remis dengan mengajak Islam, kamu pun sama dengan kami, menyembah manusia juga. Manusia yang mana? Oh, manusia yang diberi kekuatan, manusia yang diberikan mukjizat. Padahal selamanya manusia tetap manusia, tak akan pernah berubah jadi Tuhan. Kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhir, walakinna aktsaran nas la ya'lamun." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada manusia semuanya untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Karena kita ini manusia, ingin Allah sampaikan kepada kita, maka datanglah semisal dengan kita, manusia. Gak mungkin malaikat yang datang. Gitu teman-teman. Jadi Oten selamanya mereka itu berusaha untuk menjauhkan kita dari menyembah Tuhan yang benar. Iya Bang. Mau ngajak-ngajak kami, gak mau kami. Ya, lanjut. Ya baik Abu Hadid ya. Ada tamu ini kita sapa di Siagagulo nih Oten nih kayaknya. Bang Siagagulo, selamat siang Bang Siagagulo. Oke, selamat siang Bang. Iya, mau diskusi ya Bang Siagagulo ya. Tolong dulu kita Islam di bawah, tap layar dulu, tapi jangan minta naik dulu ya, minta tolong dulu, Iya, karena iya teman-teman dibantu tap layar teman-teman ya. Iya. Baik. Oke, baik Bang Siagagulo mau diskusi? Sebenarnya mau diskusi, tapi bagi-bagi pengalaman dan ingin tahu, bisa juga bertanya nanti. Iya baik. Boleh Bang. 1000 pertanyaan boleh. Tapi di sini ada, di sini host membuat tema Tuhan Oten manusia Bang, gitu Bang. Silakan Bang ditanggapi dulu Bang. Silakan dengan Abu Hadid atau guru-guruku yang lain. Silakan standby. Silakan mau bertanya silakan. Oke, siapa nih mau bertanya aku nih? Ya silakan. Ya, saya ingin bertanya ini tentang, karena selama ini saya dengar-dengar Isa Al-Masih di Al-Quran sama dengan Yesus di
kitab Kristen. Jadi bagaimana? Apakah benar itu atau salah? Baik. Di Al-Quran tidak pernah menyamakan Yesus itu Isa atau juga membedakan bahwa Yesus itu bukan Isa. Maka Al-Quran lepas daripada tanggung jawab untuk mendalilkan bahwa Yesus itu Isa atau Yesus bukan Isa. Gitu Bang. Jadi tidak ada tanggung jawab moral dari Al-Quran untuk menjelaskan bahwa Yesus itu Isa atau Yesus bukan Isa. Tapi begini Bang, sering saya dengar-dengar baik ceramah dari apologet ini, yang lain pun, teman-teman awam yang lain, katanya Isa itu serupa dengan Yesus. Apakah itu bohong atau benar? Baik. Tolong dijelaskan. Kalau perspektif, tentu mereka yang mendalilkan bahwa Isa itu sama dengan Yesus, ya bawakan dalilnya kan gitu. Kalau perspektif, itu perspektif orang. Kalau ditanya tadi tentang Al-Quran, saya jawab, Al-Quran tidak menjelaskan apakah Isa itu sama dengan Yesus atau Yesus bukan Isa. Iya, gitu. berarti pertanyaan saya Bang gini, berarti di Al-Quran itu berarti bukan Yesus ya yang disalibkan ini ya? Kalaupun Anda mau mengatakan bukan, ya silahkan bawa dalilnya atau memberikan penjelasan. Gitu. Al-Quran tidak punya kewajiban menjelaskan pertanyaan Yesus itu Isa atau Isa bukan Yesus, nggak ada. Karena di Al-Quran nggak ada dikatakan Yesus, karena nggak ada dalil gitu. Tapi kalau mau kita gini, kita keluar dari Al-Quran, kita keluar dari Bible, bicara tentang satu sosok yang lahir dari seorang perawan. Nah, di masa itu berapa belas abad atau berapa ribu tahun yang lalu itu ada nggak perempuan yang perawan yang juga melahirkan anak laki-laki? Setahu saya nggak ada. Setahu saya tuh di masa itu cuma ada satu perempuan saja yang perawan melahirkan anak laki-laki. Yang orang Aram menyebutkannya Mary atau Miriam, orang Ibrani juga mengatakan demikian, dan Arab pun mengatakan Maryam. Gitu. Kecuali ada sosok yang lain yang bisa dibuktikan dari histori, barangkali kita akan mengatakan bahwa oh, Isa itu yang dilahirkan oleh yang ini. Nah, sementara Yesus dilahirkan yang perempuan yang ini. Kan gitu. Tapi kan nggak ada sejarahnya di masa itu ada perempuan lain selain Maria atau Maryam. Kan gitu. Kalau sebelumnya ada. Dalam pandangan paganisme, ya, kalau kita lihat Hermes itu nama ibunya Mary. Dia lahir tanpa bapak. Tapi itu sebelum Yesus ya. 2000 tahun sebelum atau 3000 tahun sebelum Yesus. Nama bapaknya si dewa Hermes ini nama bapak angkat ya, namanya Yosef. Dia juga pernah dibaptis, nama sang pembaptisnya namanya Anup sang pembaptis. Nah, Anup sang pembaptis ini dia meninggal itu disembelih lehernya. Persis cerita seperti Yesus. Si Hermes ini juga punya murid. Dia pernah membangkitkan bapaknya yang sudah mati. Nah, ini kisah Hermes ini jauh sebelum Yesus. Gitu loh, Bang. Iya. Ya, oke. Ya, karena saya berpikir juga Bang, karena di ajaran kami katanya kan, kata Yesus, hati-hatilah kepada orang yang mengaku-aku seperti dikatakan namaku Yesus. Ya, aku pikir Matius, kalau memang itu benar, berarti itulah Isa itu di Al-Quran itu berarti Yesus palsu. Yesus bilang apa? Waspadalah kan? Pemahaman saya itu. Sedikit Ustadz Abu Hadid, sebentar, sedikit saya mau mengasih tahu ya. Tadi dikatakan bahwa apakah sama di Al-Quran ya. Kalau Al-Quran seperti penjelasan Abu Hadid tadi tidak ada menjelaskan tentang Yesus, menyamakan Yesus dengan Isa. Tapi justru Alkitab Andalah yang menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus. Betul. Bisa kita lihat di Matius 1 ayat 1, silsilah Isa Al-Masih. Kenapa ini? Kok ada Isa Al-Masih di Bible? Berarti yang menyamakan adalah Kristen. Betul. Kenapa ada tidak dikatakan gereja di sini? Iya. Ini Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Isa Al-Masih keturunan Daud.
Kok di sini tidak dikatakan silsilah Yesus? Nah, jadi jelas di sini yang menyamakan itu Bible, Kristen yang menyamakan. Begitu dari saya. Demikian. Ya. Standby. Terus ini baru marga baru ini. Halo? Oh, iya Pak. Marga baru dari Nias. Iya, Marga Gulo. Oh, Marga Gulo, iya, Marga Gulo. Aku juga Harepa dari Nias Selatan ya. Oke. Tadi izin beliau Kalau tadi saya Nias singgung. Barat. Ya, Bang Siaga tadi, ini kan saya senang sama beliau ini. Kalau diskusi ini, beliau tadi singgung soal peringatan Yesus itu, di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang kita lihat, menurut salah seorang profesor yang mempelajari Bible, dia mengatakan begini, hampir 70% perkataan di dalam Bible yang disandarkan kepada Yesus bukanlah perkataan Yesus. Masuk nggak ini? Jadi orang menulis seolah-olah itu perkataan Yesus, padahal bukan Yesus yang ngomong. Berarti benar kata Yesus, waspadalah, karena banyak orang akan datang memakai namaku. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada manusia saat itu bahwa dirinya lah yang Tuhan, dirinya yang disembah. Yesus berkata, ketahui, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Matius datang mengajarkan, Paulus datang mengajarkan, hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Orang Kristen sendiri memiliki pandangan yang berbeda. Tuhan itu 3, Bapa, Putra, Roh Kudus. Di antara ketiga ini aja sudah berbeda mengenai Tuhan. Yang Yesus ngomong Tuhan itu Bapa, Paulus bilang yang Tuhan itu Yesus. Orang Kristen mengatakan yang Tuhan itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Mana satu yang benar? Coba, satu yang benar yang mana? Gak mungkin kan mengatakan bahwa selain Yesus itu kebenaran, sementara Yesus itu disebut jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau memang ada yang selain Yesus yang benar, berarti Yesus bukan satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Itu konsekuensinya kan? Nah, tinggal kalian pilih, siapa yang kalian ikutin? Yesus kah? Paulus kah? Atau bapak-bapak gereja? Di dalam 1 Korintus 8 nomor 16 kan Paulus berkata, hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Kalau hanya ada satu Tuhan saja, ada nggak Tuhan kedua, Tuhan ketiga menurut Paulus? Nggak ada. Sementara menurut Yesus hanya satu Tuhan saja, yaitu Bapa, Allah. Kristen bukan lagi satu, 3. Nah, supaya sejalan dengan Yesus dan Paulus, 3 ini dibikin 3 dalam 1. Kan gitu. Apa iya pengajaran Yesus kayak gitu? Yesus ngomong nih bahwa Bapa itu menghendaki untuk dirinya yang disembah, bukan Yesus yang disembah. Kata Yesus, sebab penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, penyembah demikian yang dikehendaki oleh Bapa. Yang ngomong siapa? Yesus. Loh, kenapa Yesus jadi Tuhan dan disembah? Nah, tanya Bapak gereja. Tanya sama Bapak gereja. Dari mana mereka dapat konsep Yesus mengajar? Ada lagi pandangan Kristen gini. Iya, itu kan dia manusia mengajar. Bisa kasih dalil? Kapan Yesus yang bukan manusia menyampaikan bahwa dia itu Tuhan? Iya kan? Nggak ada kan? Oke lah Pak ya, hanya itu aja tadi jawaban saya Pak ya. Iya, Bang Siaga, ada nggak pernyataan Apa Yesus itu, yang sudah bukan jadi manusia bahwa dia Tuhan? Bahwa dia Tuhan? Iya. Ya, berarti menuhankan Yesus bukanlah ajaran Yesus, kan gitu. Sebab Yesus selama di dunia dia mengajarkan tentang Tuhan itu Bapa. Kan gitu. Iya, kalau secara pribadi kan macam pribadi saya ya, memang itu kan
Tuhan Yesus itu kan ibaratnya Jangan Tuhan Yesus. Tuhan itu cuma satu. Kalau memang betul Yesus berarti ikut Paulus. Berarti kalian pengikut Paulus bukan pengikut Yesus. enggak. Sebenarnya kami tahu bahwa itu Bapa yang menciptakan langit itu, bahwa iya itu Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus itu Tuhan bukan menurut Yesus. Kami pandangan saya itu pandangan Menghargai Yesus dengan menghargai Yesus dengan cara begitu tidak melukai Yesus. enggak, maksudnya bukan melukai Yesus lah, melukai Bapa, enggak, karena sama karena gimana? sederajat orang itu. Masa dengan Bapa? Enggak lah, maksudnya Yesus Bapa tidak pernah sama dengan Bapa. Yesus dan Bapa itu dua pribadi, bukan satu pribadi. Yohanes 8, 17, 18. Yesus tidak pernah menyebut dirinya itu Bapa. Bahkan dia menyebut Bapa sebagai Allah dan satu-satunya. Yohanes 17 nomor 3. Bapa kan tinggal di dalam Yesus. Saya jelasin. Yesus adalah yang diurapi, menunjukkan bahwa Yesus itu Bapa. Sampai pada hari terakhir di dalam persidangan, Yesus mengakui dirinya anak manusia. Siapa yang menuhankan dia? Menjadikan dia Tuhan? Ya penjahat, orang-orang yang benci terhadap Yesus. Mereka yang menyandarkan tuduhan itu kepada Yesus, seolah-olah Yesus sedang menyamakan diri dengan Tuhan. Nah, yang ikut siapa? Kristen. Yang ikut Kristen loh. Nah, saya mau kasih tahu, Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Di situ sampaikan kepadaku, siapa yang menyampaikan firman itu kepada Yesus? Engkau itu siapa? Ya, Pak. Bapak. Bapak kan? Bapak. Dengar dulu, Pak. Iya, kata Yesus, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku di situ siapa? Mereka di situ siapa? Aku di situ kan Yesus. Mereka itu kan murid-murid Yesus. Apa dalil selanjutnya? Mereka menerima atau menolak apa yang disampaikan Yesus? Dalam Yohanes 17 nomor 8, murid-murid menerima atau menolak perkataan Yesus? Bang Siaga. Iya. Menerima atau menolak? Apanya doa? Waduh, ini abang ada Bible nggak? Ini Oke, kebetulan. saya ulang ya. Saya ulang, saya bacakan. Yohanes 17 nomor 8. Kata Yesus nih. Sebab segala firman yang engkau bukan atu. Jadi Tuhan kami berfirman atau logos Allah atau logos Bapa, bukan atu-atunya. Contohnya, kalau firman menjadi manusia, bukan Allah sudah bisu, walau udah nggak punya otak, enggak. Nah, ini pas sama ajaran kami. Sebentar. Allah. Di situ Isa ya, si Yesus itu kan kalimatullah. Makanya segala pembicaraan Allah itu diberikan kepada Yesus untuk disampaikan kepada kita semua. Makaten itu nah. Kamu tahu kapan kamu iman, kapan kamu sadar. Wah, ini cocok. Orang kaya. Selamat siang. Aduh, Teh, lu yang lawan lah. Pusing aku lawan orang tua ya kayak gini. Lanjut, jangan. Kalau sama saya santai. Aku tahu kan. Kamu berisik.
Iya. Saya aku ngomong belum menjanjikan- habis, kau sudah Aku timpalin. menjanjikan kamu Fortune 1 apa dulu Avanza 1. Kamu mana Kalau kamu punya? Kalau kamu sudah iman. Mana dulu, lihatin dulu, coba buka dulu. Nah, buka Fortune dulu mana? ayatnya. Fortune-nya mana? Itu lanjutkan. Tadi Fortune-nya kok mana? bukan Fortune ya Avanza yang dulu kok. Yo, Avanza enggak. Wah, mobil Ya, gua yang wes, paling jelek tidak aja usah. masih ada 400 ribu. Saya tidak mau janji udah, yang penting gini sekarang Berikan gini. kesempatan dulu yang lain ngomong. Karma, ya, karma. Ya, Pak Baja sudah dari tadi ya. Ya, oke, tak Biarkan yang lain dulu. Ya, Biarkan yang udah lain saya dulu. jelasin ya. Oke, kamu diam dulu, saya jelasin. Firman Allah bukan atu, ya, bukan atu-atunya, bukan kayak bakpao kata Bu Sofia ya, bukan. Jadi firman Allah bukan seperti yang kau bayangkan. Sesudah firman menjadi manusia, Allah itu menjadi bisu. Bukan begitu ya, bisu atau nggak punya otak lah, nggak punya kekuatan gitu, bukan. Jadi Allah kami atau firman-Nya juga maha hadir. Ngerti nggak? Dia nggak bakal ngerti ini. Namanya maha hadir, jadi di mana-mana ada. Tapi firman yang menjadi manusia itu salah satunya. Contohnya, waktu Yesus kan sudah menjadi manusia toh, firman yang menjadi manusia itu. Ada kejadian Yesus dibaptis. Maka terdengarlah suara dari langit. Allah Bapa itu, inilah anakku. Itu masih ada suaranya. Yang saya sanggah satu, kenapa Tuhan mati? Kenapa Yesus mati? Karena bukan itu. Izin pertamanya host sama Pak Saifuddin Ibrahim ini. Iya, silakan aja, kenapa silakan. Yesus mati itu nah? Ada Pak Baja dari tadi ya, tolong. Ya, izin. Bang Bilal, Kenapa? ketika Yesus sudah menjadi manusia, apakah dia masih berkuasa? Berkuasa, bro. Tapi dia merendahkan dirinya. Dia berkuasa. Berkuasanya di mana? Dia berkuasa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta yang dari sejak lahir ya. Berarti itu orang buta yang sejak lahir kan berarti matanya sudah nggak ada kan? Berarti dia juga mencipta itu. Dia menciptakan mata baru dari tanah. Nah, itu ada ceritanya di situ. Yesus mengaduk-ngaduk tanah dengan air liurnya. Ada Ketika dia menghidupkan orang mati ditempelkannya itu kuasanya dia itu, Bang? kuasa dia. Karma, kamu tahu kalau mukjizat sama kuasa apa enggak? Balas dulu. Jawab dia. Lalu bagaimana? Apa? Sebentar Bang Baja. Lalu bagaimana dengan perkataan Yesus? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dan Sebentar Pak Ahmad ya. Sebentar, saya kondusifkan dulu Pak Baja ini dari tadi nggak kondusif ya. Mohon maaf Pak Baja ya. Silakan Pak Ahmad. Ya, silakan. Nah, kalau dia berkuasa, kenapa Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Nah, oke, betul. Memang itu perkataan Yesus. Tapi kamu baca ayat selanjutnya dong. Jangan baca satu ayat itu. Coba yang selanjutnya apa? Lanjutin dong bacanya. Saya kebetulan di jalan ini Bang, dapat. Ya, lain kali kamu baca lagi selanjutnya. Jangan Izin satu ayat bertanya, aja. host. Izin bertanya. Baca lagi selanjutnya. Sama Apa Pak yang Saifuddin dimaksud di situ? Sama Pak Saifuddin Selamat Ibrahim. siang teman-teman. Siang. Salam kenal semuanya. Salam damai. Ini juga mendengar. Iya, Oh, alhamdulillah juga. Ya Allah. iya saya sendiri. Ini ramai orang Islam sini. Satu.
melawan Semua perintah yang- Allah. Karena dia selalu melawan perintah. Wasallam itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Bohong kepadanya, kamu. sehingga Bohong. sampailah Islam itu kepada manusia. Bohong. Ya, sebentar Bang Bilal, biar aja nanti bisa Bang Bilal tanggapi. Karena dia bohong. Ini belum apa-apa udah. Ya, nanti bisa Bang Ya, Bilal ya. tanggapi, biar saya bernarasi dulu. Iya. Jangan panik dulu, Bang. Saya belum bertanya loh. Ini giliran Anda bertanya. kok sudah Bukan, panik jangan duluan? bohong lah. Kan Jadi dia melawan Islam- perintah loh. Ya, silakan. Nanti Bang Bilal tanggapi ya, apa Ya. narasi dari Bang Zuma itu di sisi mana yang tidak benar, nanti bisa Bang Bilal sampaikan. Biarkan beliau berbicara dulu. Kelihatan kalau double kosong nih orang. Jadi gini, Islam itu tidak dikenal Bukannya Nabi kamu yang rusak oleh mentalnya. manusia. Islam tidak dikenal oleh manusia tanpa melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam hari ini mampu membuat agama Anda terpojok sepojok-pojoknya karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'anul Karim dan Pertanyaan mengajarkan saya Al-Qur'anul apa? Karim kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad diutus oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim. saya apa sih? Bil Allah bayyinati bilang waz jangan zubur nipu. wa anzalna Nabi Muhammad ilaika ngajarin dzikra nipu. litubayyina linnas Iya, ma nuzila kenapa? ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Percuma lu ngomong panjang pendek. oleh Pertanyaan Allah saya. kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam percuma. itu diajarkan kemudian Kenapa? kepada manusia Allah sehingga bilang hari jangan ini nipu. Islam Allah bilang yang jangan datang nipu. kepada Nabi bilang Nabi boleh nipu. Muhammad diajarkan kepada umat manusia. Al-Quran yang datang kepada Nabi Muhammad disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kamu jawab Oke, apa? ya, Gua itu nanya selesai. apa? Salah Al-Quran kau jawab. diterima oleh Nabi Quran. Muhammad dari Allah yang ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sudah Nabi selesai. selalu menolak Sekarang perkataan pertanyaan Allah. saya, giliran saya bertanya Perkataan boleh? Allah selalu ditolak sama Nabi Giliran saya Muhammad. boleh? Contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak jadi Giliran saya bohong. boleh? Dia saya lanjutin karena kamu nipu ya. Giliran saja boleh? Kamu nipu. Allah bilang baik, jangan gini. Gini, biar kita kondusif, tolong kita biar kondusif. Saya sudah bisa, menjawab. Oke, Bang Zuma sebentar. Giliran saya sekarang. Oke, sebentar Bang Zuma. Antara Bang Ya. Zuma dengan Pak Kasih. Saifuddin bisa diskusi ya. Mau Oke. diangkat tema Baik. tentang apa? Sekarang giliran saya bertanya. Ya, tentang Boleh. temanya apa? Biar kita sepakat dulu. Tentang yang tadi. Apa temanya apa? Oke, temanya terkait dengan makhluk yang keluar dari perut bumi. Keluar dari perut bumi itu Tuhan atau iblis? Yang Pak disalib Saifuddin, ini kira-kira itu bagaimana Pak Tuhan Saifuddin? atau iblis?